Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa yang budiman yang telah mengikuti dan selalu setia mengikuti YouTube kami di channel Masjid Al-Qawi. Untuk itu, saya sebagai MC dari Masjid Jami Al-Qawi ingin melihat sekeliling lingkungan, khususnya yang ada di Harjamukti. Yuk sambil kita ngopi bareng bersama ketiga ustadz yang luar biasa. Ini bukan ustadz lagi tapi out. Kalau hanya sekedar ustadz, dia hanya bisa mengajarkan ngaji. Tapi ini sudah luar biasa. Ustadz yang punya majelis taklim. Oleh karena itu, mari kita berbincang-bincang dengan beliau, para pendekar Islam, para pencinta masjid. Hari ini saya di sini ingin menanyakan atau ngobrol, atau kami sebut dengan judul podcast tidak pakai T, yang artinya perbincangan obrolan dadakan saya, Ustadz Cecep, Ustadz Ade, Ustadz Salim, dengan bintang tamu Al-Ustadz Haji Arjito. Mari kita berbincang. Sebelum berbincang, akan saya tanyakan, kalau nggak salah, Majlis Taklim yang dipimpin beliau apa betul bernama Al-Bahri? Ya Pak Haji, seperti apa? Oh, sejak kapan itu Al-Bahri didirikan di Harjamukti? Oh, sudah 5 tahun yang lalu. Luar biasa. Surat Al-Maidah. Hidangan. Pantesan kita selalu dihidangkan di pagi ini. Terus, apa kesan dan pesan Anda untuk kemajuan tentang Al-Bahru atau Al-Bahri? Baik, sedikit tambahan. Saya ingin berikan kepada tahu, memberitahukan atau menginformasikan sedikit dengan kata-kata bahru atau bahri. Itu disebut dalam Al-Quran, menyatakan Al-Quran. Di Al-Quran menyatakan bahri itu adalah laut. Tapi ketika kita laut itu luas. Ketika kita berada di laut kecil sekali. Berarti kita pandang laut itu adalah seluas dan kita tidak ada apa-apanya dengan lautan itu sendiri. Ketika kita di tengah-tengah. Terombang-ambing ombak. Itulah al-bahru. Jadi kalau kita ada al di bahru, ada di laut itu, pasti kita hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi kita ada di laut tadi. Kecil kita jika ada di laut, tengah-tengah laut. Tapi luar biasa pengajar ini Al-Bahri, dia ingin meraup semua jemaah yang di ini. Untuk apa? Mengatakan bahwa dirinya itu kecil. Walaupun saya belum nanya ini sama Ustadz Haji Arjito. Ya paling tidak arahnya ke sana lah. Kalau tidak arahnya ke sana ya paling tidak mirip-mirip lah. Kalau tidak mirip-mirip ya paling tidak ini buat tambahan aja. Untuk tadi akan memberikan sedikit bagi-bagi ilmu tentang apa itu Bahri. Di dalam surat Al-Kahfi surat 18 dan di ayat 109 yang menyatakan kul kanal bahru midadal li kalimati rabbi la tafidal bahru qabla
antafida kalimati rabbi wala ji'na bimislihi madada. Kul kanal bakhru midada li kalimati rabbi. Kul katakan. Kul kanal bakhru midada li kalimati rabbi. Katakan. Andainya laut itu kau tuliskan. Kau jadikan tinta. Kau tuliskan ayat-ayatku. Kau belah. Dan sesudah itu kau tambahkan lagi. Kau belah antafida kalimati rabbi. Tambahkan lagi tinta itu sebanyak lautan. Tebus tulis ayat-ayat itu. Kau tulis. Latafidal bahru qabla antafida kalimati rabbi latafidal bora. Latafidal bahru qabla antafida kalimati rabbi wala ji'na bimislihi madada. Tidak akan kau bisa menulis namaku bimislihi madada. Namaku atau ayat-ayat. Bis dengan ismi, kalau ismi itu nama. Bis itu dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baik, untuk itu ini kita sebagai preambul atau pembukaan atau juga mungkin disebut dengan mukadimah. Perbincangan hari ini kepada bintang tamu kita yang mungkin nanti didampingi oleh Ustadz Pantun, Ustadz Al-Ustadz Syahrin, karena namanya kalau dari orang tuanya namanya Sarin, enteng. Ditambah dengan guru namanya Syahrin, agak berat dikit. Tapi kalau saya memanggil dia Syahrin, udah Syahrin itu udah luar biasa. Syekh itu adalah guru. Syekh Ustaz. Rin itu adalah seperti rel. Ustadz yang selalu berjalan apa adanya. Rin. Bisa rintangan rel itu rin. Kalau bahasa Inggrisnya on the rain. Blame it on the rain. Iya. Hujan. Rain. Jadi Ustadz Syahrain. Rain, tulisannya sih Run ya, tapi bacanya Rain. Itu adalah hujan. Sama, makanya nyambung antara Ustadz dengan Ustadz Haji Hari itu nyambung, yang satu laut, yang satu hujan. Luar biasa ini. Karena tanpa ada laut tidak akan pernah bisa hujan, tanpa hujan tidak akan pernah bisa. Laut tidak akan pernah bisa menciptakan hujan, hujan tidak akan pernah menciptakan laut. Kenapa? Karena air yang laut itu diresap oleh matahari, dijadikan awan tebal, ditiup angin, dipadukan dengan awan-awan menjadi hitam kelam. Setelah itu ditambah dengan petir yang menyala-nyala. Kenapa kok petir bisa menyambar? Ar-Ra'du yang pernah kita bahas waktu episode pertama. Apakah itu Ar-Ra'du? Ar-Ra'du adalah petir. Kalau orang Betawi bilang geledek, makanya sambil geledek. Kenapa petir? Untuk memecah awan itu menjadi hilang kabutnya dan tidak hitam. Ketika dipecah hitamnya itu, dia akan membias, akan menetralisir. Karena petir ini adalah menetralisir air. Karena petir ini ibarat listrik. Listrik itu kekuatannya di air. Dia bisa menyambar air. Dia menghalangi, dia bisa menyambar itu.
Karena gumpalan itu adalah menyambar. Jadi itu dulu yang dari saya, mungkin nanti akan diteruskan oleh Al-Ustadz Haji Harjita. Bisa kita tanyakan, bincang-bincang kepada kita. Tapi sebelum tamu kita tanyakan dulu, bincang-bincang kepada Ustadz Baring, apa visi misi beliau tuh mengajak kita ke sini. Mungkin visi misinya adalah healing. Kalau bahasa kerennya, jalan-jalan. Atau disebut dengan healing kuliner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.